Nama saya Audrey dan saya berusia 32 tahun. Saya berdiri sendirian dengan gaun pengantin, menatap deretan kursi kosong tempat keluarga saya seharusnya berada. 8 bulan perencanaan, ribuan dolar dihabiskan, dan harapan tak berujung untuk akhirnya bisa bertemu. Namun, di seberang kota, adik perempuan saya, Vanessa, merayakan pertunangannya, dikelilingi oleh semua orang yang telah berjanji untuk menyaksikan janji pernikahan saya. Saat Arik dan aku memotong kue pengantin kami dalam keheningan yang canggung, ponselku menyala. Sebuah pesan dari ibuku, Diane, kita perlu bicara sekarang. Diikuti oleh 39 panggilan tak terjawab. Akhir yang sempurna untuk hariku yang tak begitu sempurna. Jika kalian menonton ini dari suatu tempat di waktu luang kalian, tekan tombol berlangganan. Dan beritahu aku di kolom komentar dari mana kalian menonton. Kisah ini mungkin akan lebih bermanfaat daripada yang kalian sadari. Saya tumbuh besar di pinggiran kota kelas menengah Boston, tempat rumah-rumah tampak serupa. Tetapi apa yang terjadi di dalamnya sangat beragam. Rumah kami di Maple Street memiliki 4 kamar tidur, halaman rumput yang terawat rapi, dan sebuah rahasia yang diketahui semua orang, tetapi tak seorang pun membicarakannya. Orang tua saya punya anak kesayangan, dan itu bukan saya. Adik perempuan saya, Vanessa, yang 3 tahun lebih muda dari saya, memiliki kecantikan alami yang memikat orang dan karisma yang memikat perhatian. Sejak SD, dia anak yang periang, sementara aku kutu buku. Aku selalu dapat nilai A, bergabung dengan tim debat, dan bekerja paruh waktu untuk menabung kuliah. Vanessa adalah pemandu sorak yang berkencan dengan quarterback dan diundang ke setiap pesta. Perbedaan kami mungkin saling melengkapi dalam keluarga yang harmonis, tetapi dalam keluarga kami, perbedaan tersebut menciptakan hierarki dengan peringkat yang sangat jelas. Ibu saya, Diana, mantan kontestan kontes kecantikan yang kemudian menjadi agen real estate, melihat dirinya dalam diri Vanessa. Mereka sering berbelanja, pergi ke spa, dan berbisik-bisik yang terhenti ketika saya memasuki kamar. Ayah saya, Richard, seorang pengacara perusahaan, selalu hadir di setiap acara pemandu sorak Vanessa, tetapi selalu melewatkan kompetisi akademi saya. Dengan alasan ada urusan mendadak yang entah bagaimana tidak pernah bersamaan dengan kegiatan. Adik saya, adikmu butuh lebih banyak dorongan, ibuku akan menjelaskan ketika aku mempertanyakan perbedaan itu. Kamu sudah sangat mandiri, Audrey. Mandiri menjadi kode untuk tidak membutuhkan cinta, perhatian, atau dukungan. Aku menjadi renungan keluarga, latar belakang yang dapat diandalkan yang mewarnai kehidupan Vanessa dengan warna-warna cerah. Saya bertemu Arik saat tahun ketiga kuliah. Kami sekelas di kelas sastra, dan dia memperhatikan saya ketika hanya sedikit orang lain yang menyadarinya. Di usia 20 tahun, dialah orang pertama yang tampak tulus tertarik pada pikiran, impian, dan perasaan saya. Keterikatan kami tumbuh perlahan namun pasti melalui sesi belajar di kedai kopi dan jalan-jalan santai di kampus. 7 tahun berlalu sebelum kami bertunangan. Tahun-tahun yang diisi dengan membangun karier, menabung, dan membangun hubungan yang dilandasi rasa saling menghormati dan kasih sayang yang tulus. Selama tahun-tahun itu, persahabatan saya dengan Samantha tetap menjadi satu-satunya koneksi yang tak terpisahkan dalam kehidupan saya sebelum Eric. Sejak kelas biologi kelas 10, kami tak terpisahkan, tipe sahabat yang saling menyelesaikan kalimat dan hafal pesanan kopi masing-masing. Samantha selalu ada di setiap kekecewaan keluarga, menawarkan bahunya untuk menangis ketika orang tuaku melewatkan wisudaku demi menghadiri resital tari Vanessa. Ketika mereka lupa ulang tahunku, tetapi mengadakan pesta kejutan untuk Vanessa, ketika mereka membantu Vanessa membayar uang muka apartemennya, tetapi berpesan agar aku lebih bertanggung jawab secara finansial ketika aku meminta nasihat tentang perumahan. Keluargamu tidak menentukan harga dirimu, kata Samantha kepadaku, suaranya penuh kesetiaan. Suatu hari nanti mereka akan menyadari apa yang telah mereka lewatkan. Harapan itulah yang menopang saya melewati tahun-tahun penuh hinaan dan kelalaian. Setiap kali orang tua saya membatalkan rencana saya untuk menghadiri salah satu pertemuan dadakan Vanessa, setiap kali mereka memuji pencapaian-pencapaian kecilnya, sementara mengabaikan pencapaian-pencapaian besar saya,
Saya berkata pada diri sendiri bahwa pernikahan saya akan berbeda. Tentu saja, mereka tidak akan melewatkan hari terpenting dalam hidup saya. Tentu saja, itu adalah batas yang tidak akan mereka langgar. Aku mengumumkan pertunanganku di acara makan malam keluarga hari Minggu, ritual mingguan yang selalu ibuku lakukan untuk menjaga keharmonisan keluarga. Erik telah melamarku malam sebelumnya dengan cincin sederhana namun indah yang melambangkan tabungan berbulan-bulan. Tanganku sedikit gemetar saat aku menyampaikan kabar kami. Kami sedang mempertimbangkan pernikahan di musim gugur, kataku, sambil memperhatikan wajah orang tuaku dengan saksama. 12 Oktober tahun depan. Reaksi ibuku paling banter hanya suam-suam kuku. Bagus, sayang. Apa kau sudah mempertimbangkan pertunangan yang lebih lama? Tempat pernikahan sudah dipesan jauh-jauh hari sekarang. Ayahku nyaris tak mengalihkan pandangan dari ponselnya. Selamat. Apa kau butuh bantuan keuangan? Kondisi keuangan agak sulit karena fluktuasi pasar. Namun, reaksi Vanessa justru paling menarik perhatian saya. Senyum tipis yang nyaris tak terlihat tersungging di wajahnya saat mendengar tanggalnya. Senyum yang membuat perut saya menegang karena khawatir. Saya menepis perasaan itu sebagai paranoia yang lahir dari kekecewaan bertahun-tahun. Tentu saja, Vanessa pun tak akan mencoba menutupi hari pernikahan saya. Betapa bodohnya optimisme saya. Selama bertahun-tahun, saya memperhatikan sebuah pola. Setiap kali saya memiliki acara penting, Vanessa tiba-tiba akan mengalami krisis atau perayaan yang membutuhkan perhatian keluarga langsung. Wisuda kuliah saya bertepatan dengan perpisahannya yang tiba-tiba yang membutuhkan kehadiran orang tua saya untuk menghiburnya. Makan malam promosi saya terjadi di malam yang sama ketika Vanessa secara impulsif memutuskan untuk mengumumkan bahwa ia akan pindah ke apartemen baru dan membutuhkan bantuan segera. Kebetulan ini terjadi begitu teratur sehingga Erik mulai memprediksinya, biasanya akurat. Adikmu beroperasi pada waktu standar Vanessa. Candanya, meskipun tatapannya tetap serius, di mana dunia berputar di sekitar jadwalnya, dan semua orang hanya hidup di dalamnya. Aku langsung menelepon orang tuaku, berharap mereka menyadari manipulasi Vanessa. Bu, ibu pasti tidak mempertimbangkan untuk melewatkan pernikahanku demi pesta pertunangan Vanessa, kataku ketika ibu menjawab. Desahannya mengandung kenangan. Puluhan tahun tentang kemartiran. Audrey, ibu menempatkan kita dalam posisi yang sulit. Kenapa kalian harus selalu bersaing? Tidak bisakah ibu menjadwal ulang? Vanessa tidak bisa mengubah tanggalnya sekarang, dan adikmu hanya bertunangan sekali. Ironi, pernyataannya menggantung di udara. Aku juga hanya menikah sekali, fakta yang sepertinya tidak berarti apa-apa baginya. Aku tidak akan menjadwal ulang pernikahanku, tegasku. Kuharap kau akan membuat pilihan yang tepat. Minggu-minggu berlalu, saya menyaksikan dengan rasa takut yang semakin besar ketika anggota keluarga saya mulai retret diam-diam. Ibu saya berhenti bertanya tentang detail pernikahan. Ayah saya menjadi lebih sulit dihubungi daripada biasanya. Anggota keluarga besar yang dengan antusias menjawab ya mulai menelpon dengan alasan meminta maaf. Sepupumu, Patricia, sedang ada konflik jadwal. Ibu saya memberitahu saya, dia akan menghadiri pesta Vanessa sebagai gantinya. Dia harap kamu mengerti. Satu persatu, kerabat mendukung perayaan Vanessa, alih-alih perayaanku. Kepergian mereka terasa menyakitkan, tetapi tak sedalam jarak yang kurasakan dari Samantha. Sahabat tertuaku semakin sulit dihubungi, membatalkan rencana belanja gaun pengiring pengantin, dan melewatkan acara mencicipi menu tanpa penjelasan. Semuanya baik-baik saja. Aku mengirim pesan singkat kepadanya setelah dia melewatkan janji temu ketiga kami yang berkaitan dengan pernikahan. Aku jarang mendengar kabarmu akhir-akhir ini. Maaf, pekerjaanku sedang kacau. Jawabnya yang agak terlambat. Dan aku ada urusan keluarga. Kita akan segera berbincang. Erik memperhatikan dengan cemas ketika kegembiraan awal saya tentang pernikahan kami berganti menjadi kecemasan dan ketakutan. Kita bisa kawin lari? Tawarnya suatu malam ketika saya dengan berlinang air mata memilah-milah putaran RSVP yang ditolak. Cukup pergi ke suatu tempat dan buatlah tentang kita, bukan mereka. Tapi itu berarti membiarkan mereka menang. Jawab saya.
Meskipun saran itu menggoda, saya tetap berharap mereka akan sadar. Proses pemasangan gaun terakhir seharusnya menjadi momen penuh kebahagiaan. Ibu dan pengiring pengantin wanita menghujani saya dengan pujian dan air mata haru. Namun, saya justru berdiri sendirian di depan cermin, sementara penjahit berbasa-basi canggung mengisi keheningan ruangan yang kosong. 2 hari sebelum pernikahan, ibuku menelpon. Kami akan berusaha untuk menghadiri kedua acara itu. Katanya, suaranya ceria dengan optimisme palsu. Kami mungkin agak terlambat ke upacara pernikahanmu, tapi kami akan berusaha untuk mampir ke resepsi. Mau mampir? Aku menggema, seolah-olah pernikahanku adalah acara open house atau pertemuan santai, seolah-olah kehadiran mereka adalah sebuah bantuan, bukan kewajiban sebagai orang tua. Jangan repot-repot, jawabku, mengejutkan diriku sendiri dengan nada marah yang dingin dalam suaraku. Tetaplah di sana sejak awal atau jangan datang sama sekali. Ia mendesah lagi, suara kekecewaan yang familiar. Kau selalu begitu sulit, Audrey, begitu enggan berkompromi. Ironi tuduhannya begitu mendalam sehingga aku hanya bisa tertawa getir sebelum menutup telepon. Malam sebelum pernikahanku tiba dengan rasa final yang menyesakkan. Eric menginap di rumah sahabatnya, Thomas, menghormati tradisi untuk tidak bertemu. Pengantin wanita sebelum upacara. Sendirian di apartemen, aku menelpon keluargaku untuk terakhir kalinya, berharap ada yang akan memilihku. Ayahku menjawab dengan nada yang jelas terganggu. Audrey, aku sedang mengerjakan sesuatu. Bisakah ini ditunda? Aku akan menikah besok. Ayah, aku mengingatkannya, membenci nada memohon yang menyelinap dalam suaraku. Aku hanya ingin memastikan ayah akan mengantarku ke altar. Jedanya berisi banyak hal. Pesta adikmu nanti sore, dan kau tahu ibumu butuh bantuan menyiapkan semua ini. Lalu lintas antar tempat pasti macet. Aku mungkin tidak bisa datang tepat waktu untuk bagian itu. Tapi kita akan usahakan untuk menghadiri resepsinya. Coba, kata itu lagi, begitu hampa dalam usahanya yang palsu. Aku mengerti, kataku, meskipun pandanganku kabur karena air mata. Terima kasih sudah memberitahuku. Ibu saya memberikan alasan serupa, dibalut dengan bahasa yang sedikit lebih apokaliptik, tetapi sampai pada kesimpulan yang sama. Acara Vanessa diprioritaskan. Beberapa bibi, paman, dan sepupu mengirimkan pesan penyesalan mereka, masing-masing pesan menambahkan luka kecil. Panggilan yang paling kutakutkan datang jam 23:30. Nama Samantha muncul di layar, dan aku langsung menjawab, berharap-harap cemas. Menunggu kabar baik, tolong beritahu aku kau akan ke sana besok, kataku tanpa basa-basi. Keheningan di ujung sana terasa lebih lama beberapa detak jantung. Audrey, aku turut berduka cita, kata Samantha akhirnya, suaranya bergetar. Aku tidak bisa datang besok. Pengkhianatan itu menghantamku dengan kekuatan fisik, membuatku kehilangan napas. Kau adalah pengiring pengantinku. Kau telah menjadi sahabatku selama 15 tahun. Aku tahu, dan aku merasa tidak enak, tapi Vanessa memintaku untuk membantu mengoordinasikan pestanya, dan aku sudah berkomitmen. Kau tahu bagaimana reaksinya ketika orang-orang meninggalkannya? Semuanya tiba-tiba menjadi jelas. Sudah berapa lama kau berteman dengan Vanessa? Keheningan yang menyebalkan kembali terjadi. Kami mulai berkencan beberapa bulan yang lalu. Dia mengundangku ke beberapa pesta, memperkenalkanku kepada beberapa orang penting di industri ini. Kau tahu, aku sudah mencoba membangun jaringan untuk promosi itu. Adikku sengaja menjalin persahabatan dengan sahabatku yang paling tua, menariknya ke dalam lingkaran pertemanannya dan menjauhkannya dari lingkaran pertemananku dengan mudah, seperti seseorang yang telah mencuri koneksiku seumur hidupku. Jetty, kau memilih pesta pertunangannya daripada pernikahanku, kataku datar. Hariku satu hari versus kesempatan berjejaring yang lain. Bukan begitu? Protes Samantha lemah. Aku masih bisa datang ke resepsimu nanti kalau acaranya cukup panjang. Tidak usah repot-repot. Jawabku, menirukan kata-kataku kepada ibuku. Aku lebih suka punya ruang kosong di sampingku daripada seseorang yang menganggapku remeh. Aku mengakhiri panggilan dan ambruk di tempat tidur. Isak tangisku begitu kuat hingga tulang rusukku terasa sakit.
Ketika akhirnya bisa bernapas kembali, aku menelpon Erik, tak lagi peduli dengan tradisi pernikahan. Tidak ada yang datang, kataku ketika ia menjawab. Suaraku serak karena menangis. Tidak orang tuaku, tidak juga Samantha, tidak ada yang memilihku. Erik tiba di depan pintu rumahku dalam 20 menit, tak peduli tradisi. Ia memelukku sementara aku menangis, membelai rambutku, dan berbisik-bisik menenangkan. Kita masih punya satu sama lain, ia mengingatkanku. Itulah arti esok yang sesungguhnya. Kau dan aku berjanji untuk memilih satu sama lain setiap hari selama sisa hidup kita. Sisanya tak penting, tapi mereka memang penting. Terlepas dari keinginan saya, ketidakhadiran keluarga saya akan meninggalkan kekosongan yang nyata, yang tak dapat ditutupi oleh penataan ulang tempat duduk sebanyak apapun. Pagi hari pernikahan saya tiba dengan cerah dan bersih. Hari Oktober yang sempurna seperti yang saya bayangkan saat kami menentukan tanggalnya. Di kamar hotel, saya menyaksikan penata rias dan penata rambut bertukar pandang prihatin saat mereka bekerja di kamar pengantin yang kosong. Pengiring pengantinmu terlambat, tanya penata rias ragu-ragu. Mereka tidak akan datang, jawab saya. Kata-kata itu menjadi sedikit lebih mudah diucapkan dengan pengulangan. Hari ini hanya aku. Tatapan iba mereka semakin memperdalam rasa malu saya. Aku terus-menerus mengecek ponsel, menggulir media sosial untuk menyiksa diri dengan bukti-bukti yang kulewatkan dan apa yang terlewatkan dengan mengorbankan diriku. Vanessa sudah mengunggah foto-foto persiapan pesta pertunangan, menandai orang tuaku saat mereka membantu merangkai bunga dan menata meja. Samantha muncul di latar belakang salah satu foto, tertawa bersama orang-orang yang seharusnya menyaksikan ikrarku. Untuk sesaat yang putus asa, saya mempertimbangkan untuk membatalkan semuanya. Mengapa harus mengadakan upacara yang hanya akan menunjukkan betapa kecilnya arti saya bagi orang-orang yang seharusnya paling peduli? Membayangkan harus berjalan ke tempat itu sendirian, menghadapi tatapan ingin tahu dan iba dari keluarga dan teman-teman Erik, membuat saya mual. Seolah merasakan pikiranku yang berputar-putar, teleponku berdering, ada panggilan dari Charlotte. Ibu Erik. Audrey, sayang, katanya ketika aku menjawab. Erik bilang mungkin ada beberapa masalah keluarga hari ini. Aku dan Harold sedang dalam perjalanan ke hotelmu. Pengantin wanita tidak boleh bersiap-siap sendirian di hari pernikahannya. 30 menit kemudian, calon mertua saya datang dengan senyum menenangkan dan bantuan praktis. Charlotte dengan mulus berperan sebagai ibu mempelai wanita, membetulkan kerudung saya dan mengusap matanya dengan tepat. Harold terus melontarkan lelucon-lelucon ayah yang begitu klise hingga membuat saya tertawa meskipun hati saya sakit. Kalian sekarang keluarga, kata Charlotte saat kami bersiap berangkat ke lokasi. Dan dalam keluarga ini, kita saling mendukung. Perjalanan menuju lokasi berlalu dalam sekejap kecemasan. Setibanya di sana, saya mengintip melalui jendela mobil ke arah para tamu yang berkumpul, masih dengan bodohnya berharap melihat wajah yang familiar di sisi saya. Koordinator pernikahan menemui kami dengan sebuah tablet di tangan, senyum profesionalnya memudar saat ia mencerna situasi tersebut. Ada 23 kursi kosong di pihak pengantin wanita, katanya sambil membolak-balik catatannya. Haruskah kami meminta beberapa tamu untuk membagi kursi? Pertanyaan itu menyoroti manifestasi fisik penolakan. Keluarga saya. Deretan kursi kosong di tempat yang seharusnya mereka duduki. Ya, kataku sambil menelan ludah. Tolong buat agar tidak terlalu kentara. Saat aku menunggu di kamar pengantin untuk upacara dimulai, Thomas, pendamping pria Erik, mengetuk pintu pelan. Erik yang mengutusku, jelasnya. Dia pikir kau mungkin butuh seseorang untuk mengantarmu menuju altar. Kebaikan dari orang-orang yang hampir tak kukenal terasa sangat kontras dengan ketidakhadiran mereka yang telah mengenalku seumur hidupku. Aku mengangguk, tak mampu berkata-kata karena tercekat di tenggorokan. Saya akan merasa terhormat, kata Thomas, mengulurkan tangannya sambil membungkuk formal yang tak bagaimana meringankan suasana. Dari balik pintu, aku bisa mendengar para tamu duduk. Alunan musik lembut mengalun, semua rencana matang berjalan lancar meskipun ada lubang menganga di tempat keluargaku seharusnya berada. Aku melirik ponselku sekali lagi,
memeriksa sekali lagi, mencari pesan yang menunjukkan perubahan hati di menit-menit terakhir. Tidak ada apa-apa. Hanya notifikasi media sosial berisi foto-foto lain dari pesta Vanessa. Bukti lain atas pilihan. Keluargaku, sudah waktunya berjalan menuju altar. Saatnya menghadapi kenyataan bahwa di hari terpenting dalam hidupku, tak seorang pun dari masa laluku memilih untuk hadir di masa depanku. Koordinator pernikahan memberi syarat bahwa sudah waktunya. Thomas mengulurkan tangannya, seorang asing melangkah ke peran yang seharusnya menjadi milik ayahku. Pintu-pintu terbuka, memperlihatkan ruang acara yang telah disulap dengan bunga-bunga, pita-pita, dan kursi-kursi yang ditata rapi, kini terisi penuh di kedua sisi berkat penyesuaian mendadak dari koordinator. Namun, saya masih bisa merasakan kekosongan di sisi saya seperti rasa sakit yang luar biasa. Musik mengalun merdu, dan semua wajah menoleh ke arah saya. Aku langsung menemukan tatapan mata Eric. Tatapannya yang tajam meneguhkanku saat aku memulai langkah panjang. Ekspresinya begitu penuh cinta sehingga untuk sesaat, aku hampir bisa melupakan kekosongan di sekitarku. Hampir, setiap langkah terasa berat karena beban penolakan. Para tamu tersenyum sopan, tetapi aku bisa melihat rasa ingin tahu dalam ekspresi mereka, pertanyaan-pertanyaan yang tak terucapkan tentang mengapa keluarga mempelai wanita secara mencolok diwakili oleh orang asing, alih-alih saudara-saudara. Sesampainya di altar, Thomas meremas tanganku dengan lembut sebelum meletakkannya di tangan Arik. Calon suamiku membisikkan kata-kata yang hanya bisa kudengar. Kau tampak cantik, dan akulah pria paling beruntung di dunia. Selebran memulai upacara dengan kata-kata yang terlatih tentang cinta, komitmen, dan keluarga yang kini terasa ironis. Ketika ia bicara tentang dua keluarga yang bersatu, aku menggigit pipi bagian dalam agar tak tertawa getir. Perpaduan apa? Hanya ada keluarga Rick di sini untuk menyaksikan persatuan kami. Sumpah kami, yang kami tulis sendiri, memiliki makna baru dalam konteks pengkhianatan hari itu. Janji Eric untuk menjadi keluarga yang pantas untukmu membuatku menetaskan air mata pertama. Janjiku untuk memilihmu setiap hari terasa seperti janji untuk Eric sekaligus penolakan bagi mereka yang gagal memilihku. Pertukaran cincin, pengumuman pernikahan kami, ciuman pertama sebagai suami istri semua berlalu begitu saja dalam bayang-bayang emosi saat kami berbalik menghadap tamu-tamu kami sebagai pasangan suami istri. Tepuk tangan terasa tulus namun tidak merata, terutama datang dari mereka yang datang untuk mendukung Eric. Resepsi dimulai dengan kami berdua sebagai suami istri, dan sang pembawa acara dengan gagah berani berusaha membangkitkan antusiasme meskipun tempat acara setengah kosong. Meja-meja yang diperuntukkan bagi keluarga saya tampak kosong, dengan hiasan di tengah meja dan kartu tempat duduk yang menandai ketidakhadiran mereka yang seharusnya menempati kursi tersebut. Tarian pertama kami berubah menjadi momen intim yang tak terduga saat Eric memelukku erat dan berbisik menenangkan. Inilah awal kisah kita, katanya sambil kami bergoyang mengikuti alunan musik, sebuah keluarga baru yang tak akan pernah meninggalkan satu sama lain. Tarian tradisional ayah anak telah dihapus dari jadwal di menit-menit terakhir, menciptakan jeda canggung dalam acara yang coba diisi oleh DJ dengan musik yang ceria untuk menarik orang-orang ke lantai dansa. Ayah Eric menghampiri saya saat itu, secara resmi meminta berdansa dengan gestur yang membuat saya kembali menitikan air mata. Semoga Anda tidak keberatan dengan penggantian ini, kata Harold sambil menuntun saya dengan hati-hati berkeliling lantai. Setiap pengantin berhak mendapatkan tarian istimewa di hari pernikahannya. Terima kasih, kataku. Sangat bersyukur atas kebaikannya. Pidato Harold saat makan malam menyambut saya di keluarga mereka dengan kehangatan yang begitu tulus. Sehingga saya bisa sejenak melupakan rasa sakit karena ketidakhadiran keluarga saya sendiri. Keluarga Eric berusaha keras untuk memperkenalkan diri, berbagi cerita keluarga, dan membuat saya merasa diterima di lingkungan mereka. Kami sangat senang Eric menemukanmu, kata Charlotte sambil meremas tangan saya di atas meja. Kami selalu menginginkan seorang anak perempuan. Sang fotografer berjuang mati-matian untuk memotret keluarga, menempatkan kerabat Eric di sekitar kami sambil menghindari penyebutan anggota keluarga saya yang hilang.
Setiap kilatan kamera tidak hanya mendokumentasikan siapa yang hadir, tetapi juga siapa yang tampak jelas tidak hadir. Dalam momen singkat sendirian, saya tak kuasa menahan diri untuk mengecek ponsel, sebuah dorongan masokis untuk melihat apa yang dilakukan keluarga saya alih-alih menghadiri pernikahan saya. Media sosial memberikan jawabannya dengan detail yang menyakitkan. Foto-foto orang tua saya berseri-seri di samping Vanessa dan tunangannya, Jackson, dengan gelas sampahnya terangkat sebagai tanda perayaan. Salah satu foto yang sangat menyakitkan, menunjukkan Samantha merangkul adik perempuan saya. Keduanya tertawa seolah-olah mereka telah berteman selama bertahun-tahun, bukan berbulan-bulan. Adikmu terlihat sangat cantik, tulis sebuah komentar di bawah foto. Perayaan pertunangan yang sempurna. Tidak disebutkan bahwa tanggal tersebut bertepatan dengan pernikahan adiknya. Tidak ada pengakuan atas pilihan yang telah dibuat. Dalam realitas media sosial yang terkurasi, acara Vanessa berlangsung secara terpisah, bukan sebagai program tandingan yang disengaja seperti yang sebenarnya. Tibalah saatnya pemotongan kue, momen bersejarah lain yang biasanya dirayakan bersama keluarga. Eric dan saya menghampiri kue 3 tingkat yang dirancang untuk menjamu tamu yang tidak datang. Saat kami berpose dengan pisau, siap untuk foto tradisional, ponsel saya bergetar di saku tersembunyi gaun pengantin saya. Setelah kue dipotong dan potongan-potongan kue dibagikan, saya minggir untuk memeriksa notifikasi. Sebuah pesan dari ibu saya muncul di layar. Kita perlu bicara sekarang. Bingung, saya menggulir layar untuk melihat apa yang memicu komunikasi mendesak ini di hari pernikahan saya, dan mendapati 39 panggilan tak terjawab terakumulasi selama 2 jam terakhir. Jantungku berdebar kencang karena takut. Apa terjadi sesuatu? Apa ada keadaan darurat yang bisa menjelaskan ketidakhadiran mereka? Topeng profesional yang kupakai seharian mulai retak. Eric menyadari ekspresiku dan segera menghampiriku, kekhawatiran terukir di wajahnya. Ada apa? Tanyanya, lengannya melingkari pinggangku dengan protektif. Ibuku, kataku sambil menunjukkan layarnya. Pasti ada yang tidak beres. Mereka sudah menelpon 39 kali dalam 2 jam terakhir. Berbagai emosi terpancar di wajah Eric. Khawatir, marah, curiga. Mau menelponnya lagi sekarang. Aku ragu-ragu, terbelah antara khawatir dan kesal. Jika memang ada keadaan darurat yang sebenarnya, aku harus merespons. Tapi waktunya terasa mencurigakan. Datang tepat ketika pesta Vanessa akan berakhir. Tidak sekarang, aku memutuskan, sambil memasukkan kembali ponsel ke saku. Ini resepsi pernikahan kita. Apapun krisis yang mereka hadapi, mereka memilih untuk berada di tempat lain hari ini. Mereka bisa menunggu sampai besok. Keputusan itu terasa memberdayakan sekaligus menakutkan. Untuk pertama kalinya, saya tidak mengorbankan segalanya demi memenuhi tuntutan keluarga. Namun, kecemasan karena ketidaktahuan terus menghantui pikiran saya selama sisa resepsi. Saat para tamu mulai beranjak pergi, memberikan ucapan selamat dan doa. Kenyataan tentang apa yang seharusnya terjadi versus apa yang terjadi kembali menghantam saya dengan kekuatan baru. Tak ada pelukan penuh air mata dari ibu saya. Tak ada jabat tangan penuh kebanggaan dari ayah saya. Tak ada candaan pribadi dengan Samantha tentang akhirnya menemukan akhir bahagia saya. Sebaliknya, Eric dan saya berterima kasih kepada keluarga dan teman-temannya atas kedatangan mereka, menerima hadiah dan kata-kata baik mereka, dan akhirnya mendapati diri kami berdua di kamar pengantin sementara sisa-sisa perayaan kami sedang dikemas oleh staf tempat. Menurutmu apa maksud telepon-telepon itu? Tanyaku pada Eric saat kami berganti pakaian pengantin. Hari yang indah berganti malam yang tak menentu. Entahlah, akunya. Tapi aku tahu apapun itu, kita akan menghadapinya bersama. Itu janji kita. Hari ini, kan, aku mengangguk, mencoba fokus pada komitmen yang telah kami buat, alih-alih memikirkan orang-orang yang memilih untuk mengabaikannya. Namun, saat kami bersiap berangkat ke hotel, ponselku berdering lagi. Nama ibuku muncul di layar. Panggilan ke-47 hari itu. Kali ini, aku yang menjawab. Bu, kataku, sambil mengaktifkan speaker agar Eric bisa mendengar. Ada apa? Apa semuanya baik-baik saja?
Suaranya terdengar tegang dan tegang. Audrey, kami butuh ibu pulang. Saat ini, ada situasi yang tidak menyenangkan. Ketidakjelasan jawabannya langsung memicu kecurigaan. Situasi seperti apa? Apakah ada yang terluka? Tidak, tidak seperti itu. Dia berhenti sejenak, dan aku bisa mendengar suara-suara teredam di latar belakang. Ini rumit. Datanglah ke rumah secepat mungkin. Kita seharusnya berangkat bulan madu. Besok pagi, aku mengingatkannya, amarah mulai memuncak di balik kekhawatiranku. Penerbangan kita jam ke-7. Ini tidak bisa ditunda, desaknya. Darurat keluarga. Ironi kata-kata itu begitu tajam hingga bisa menguras darah keadaan darurat keluarga dari orang-orang yang tidak menganggap hari pernikahanku cukup penting untuk hadir. Raut wajah Eric menjadi muram saat ia mendengarkan. Setelah saya mengakhiri panggilan, dia menggelengkan kepala. Rasanya seperti manipulasi lagi. Mereka mengabaikan pernikahan kami, dan sekarang mereka berharap kami meninggalkan segalanya demi suatu keadaan darurat misterius. Meskipun saya setuju dengan penilaiannya, bertahun-tahun pembiasaan membuat saya sulit mengabaikan panggilan ibu. Saya, bagaimana kalau memang ada yang salah? Eric mendesah, sambil menyisir rambutnya dengan tangan. Kalau begitu kita selesaikan saja. Tapi aku tidak akan membiarkan mereka merusak bulan madu kita juga. Kalau kita pergi, kita tetapkan batasnya. 1 jam. Lalu kita pergi. Kami menghabiskan malam pernikahan kami bukan dengan perayaan romantis, melainkan diskusi yang intens, dan akhirnya memutuskan untuk menunda keberangkatan bulan madu kami 1 hari untuk mengatasi krisis keluarga yang tiba-tiba muncul. Keputusan itu terasa seperti kemenangan lain bagi Vanessa yang mampu mengganggu hidupku. Namun, panggilan-panggilan telepon yang terus-menerus sepanjang malam menunjukkan bahwa mengabaikan situasi ini bukanlah pilihan. Keesokan paginya, kami tiba di rumah orang tua saya dan mendapati beberapa mobil terparkir di jalan masuk, termasuk mobil Samantha. Suasananya seperti bekas pesta, dengan gelas dan piring masih berserakan di lantai. Memasuki rumah yang luar biasa sepi itu, kami mendapati orang tua saya, Vanessa, Jackson, dan Samantha berkumpul di ruang tamu, semuanya dengan ekspresi marah hingga menangis. Ibu saya bangkit ketika melihat kami, wajahnya menunjukkan ketegangan yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Terima kasih sudah datang. Ada keadaan darurat apa? Tanya saya, tetap berdiri dengan Eric di samping saya, enggan berkompromi dengan apa yang semakin terasa seperti krisis yang dibuat-buat. Ayahku berdeham. Ada insiden di pesta pertunangan Vanessa kemarin. Vanessa duduk dengan mata merah, lengan. Jackson melingkari bahunya. Ia menatapku dengan ekspresi yang tak bisa kubaca. Adikmu membuat pengumuman di pesta. Lanjut ibuku, suaranya tegang. Dia memberitahu semua orang bahwa dia hamil. Itu sebabnya dia dan Jackson bertunangan begitu cepat. Aku menunggu keadaan darurat yang sebenarnya, bingung dengan pengungkapan ini, dan dia tidak, kata ayahku terus terang. Setelah semua orang memberi selamat dan memberikan hadiah khusus untuk bayinya, dia mengaku mengarangnya hanya untuk menarik perhatian. Ruangan itu tiba-tiba hening dan canggung saat aku mencerna informasi ini. Vanessa telah mengarang kehamilan, mengumumkannya di pesta pertunangannya yang tergesa-gesa, dan sengaja dijadwalkan berbenturan dengan pernikahanku, lalu mengakui kebohongannya di acara yang sama. Jetty, gawatnya, Vanessa berbohong. Aku menjelaskan, tak kuasa menahan kegetiran di suaraku. Dan ini membutuhkan 47 panggilan telepon selama pernikahan dan resepsiku. Kamu tidak mengerti, kata ibuku defensif. Ini memengaruhi seluruh keluarga. Orang-orang membicarakannya. Rekan kerja ayahmu ada di sana, klien-klienku. Reputasi kita dipertaruhkan. Tentu saja, kekhawatiran mereka bukanlah perilaku manipulatif atau rasa sakit yang ditimbulkan, melainkan potensi rasa malu sosial citra di atas substansi seperti biasa dalam keluarga kami. Kenapa aku di sini? Tanyaku. Sepertinya ini masalah antara kamu dan Vanessa. Kami pikir kau mungkin punya sedikit wawasan, kata ayahku samar-samar. Kau selalu bijaksana. Terjemahan, mereka ingin aku membantu membereskan kekacauan Vanessa, seperti yang telah kulakukan seumur hidupku. Biar ku jelaskan. Sela Eric,
Suaranya terkendali namun tegang karena marah. Kalian semua melewatkan pernikahan kami demi menghadiri pesta pertunangan di mana calon pengantinnya mengumumkan kehamilan palsu, lalu menelpon kami 47 kali karena malu dengan apa yang mungkin dipikirkan teman-teman country clubmu. Secara blak-blakan, situasinya terungkap dalam segala absurditas disfungsionalnya. Lebih rumit dari itu, protes ibuku lemah. Benarkah? Tanyaku. Karena dari sudut pandangku, kelihatannya sesederhana itu. Kau lebih memilih drama Vanessa daripada pernikahanku, dan sekarang kau berharap aku membantu mengatasi dampaknya. Vanessa akhirnya bicara, suaranya pelan, sesuatu yang belum pernah ku dengar sebelumnya. Aku tidak bermaksud sampai sejauh ini. Aku hanya ingin semua orang senang untukku. Senang sekali untukmu. Kata-kata itu terlontar sebelum aku sempat menahannya. Kau sengaja menjadwalkan pesta pertunanganmu di hari pernikahanku untuk mencuri momenku. Kau tak puas hanya dengan perhatian orang tua kita di hari-hari lain dalam hidupku. Kau juga harus mengambil hari pernikahanku. Tuduhanku menggantung di udara, kebenarannya tak terbantahkan. Yang mengejutkanku, Vanessa tidak berusaha menyangkalnya. Maaf, katanya, meskipun permintaan maafnya kurang mendalam. Aku terlalu terbawa suasana. Ibu, saya langsung membelanya. Vanessa membuat kesalahan dengan pengumuman kehamilannya, tapi itu tidak membenarkan nada bicaramu, Audrey. Dia sedang mengalami masa sulit saat ini. Pola yang sudah tidak asing lagi kembali terulang. Tindakan Vanessa, betapapun keterlaluannya, diremehkan, sementara reaksi apapun dariku dianggap berlebihan atau tidak masuk akal. Nada bicaraku, pulangku tak percaya. Kau melewatkan pernikahanku demi pesta yang ternyata dibangun di atas kebohongan, dan kau mengkhawatirkan nada bicaraku. Ayahku bergerak gelisah. Apa yang sudah terjadi ya sudah terjadi. Kita perlu fokus pada pengendalian kerusakan sekarang. Bisakah kita mengandalkan kebijaksanaanmu dalam situasi ini? Bukan permintaan maaf, bukan pula pengakuan atas rasa sakit yang mereka sebabkan, hanya permintaan agar saya terus patuh dalam menjaga kedok keluarga yang dibangun dengan hati-hati. Saya menoleh ke Samantha yang tetap diam sepanjang percakapan. Dan kamu, apakah berjejaring sepadan dengan melewatkan pernikahan sahabatmu? Dia cukup berani untuk terlihat malu. Aku membuat kesalahan, Audrey. Vanessa mengenalkanku pada beberapa orang penting di industri ini, dan aku jati terhanyut. Seharusnya aku ada di sana untukmu. Ya, seharusnya begitu. Aku setuju. Rasa sakitnya masih terasa perih. 15 tahun persahabatan, dan kau menyia-nyiakannya. Untuk apa? Kesempatan untuk berbaur dengan teman-teman adikku. Bukan seperti itu, protesnya lemah. Lalu bagaimana rasanya? Tanya Eric. Naluri protektifnya jelas terpiku oleh ruangan yang penuh dengan orang-orang yang telah menyakiti istri barunya. Samantha menunduk, tak sanggup menatap mataku. Vanessa bilang kau akan mengerti. Kau begitu sibuk merencanakan pernikahan. Kau mungkin tak akan sadar kalau aku melewatkannya. Pengungkapan itu menghantamku bagai pukulan fisik. Dan kau percaya itu. Setelah 15 tahun mengenalku, percakapan terus berlanjut, mengungkap kebenaran yang lebih menyakitkan. Terungkap bahwa Vanessa telah secara sistematis berupaya menjauhkan saya dari keluarga dan teman-teman selama berbulan-bulan, melontarkan komentar-komentar halus untuk menebar keraguan tentang kesetiaan atau kasih sayang saya. Memposisikan dirinya sebagai alternatif yang lebih mudah diakses dalam lingkaran sosial kami. Ibu saya menunjukkan tangkapan layar pesan-pesan yang dikirim Vanessa tentang saya, mengklaim bahwa saya telah mengatakan hal-hal yang menyakitkan tentang berbagai anggota keluarga yang tidak pernah saya ucapkan. Ayah saya mengakui bahwa Vanessa telah meyakinkannya bahwa saya sebenarnya tidak ingin dia mengantar saya ke altar, tetapi merasa wajib untuk bertanya. Samantha mengaku Vanessa pernah bercerita padanya bahwa saya mengeluhkan kurangnya dukungannya sebagai pengiring pengantin. Jaringan manipulasi itu begitu rumit, begitu hati-hati dibangun, sampai-sampai saya pusing mencoba memproses semuanya. Seluruh hubunganku dengan keluarga dan sahabatku telah dirusak oleh misinformasi yang disengaja. Dan tak satu pun dari mereka yang repot-repot memverifikasi apapun denganku secara langsung. Kenapa kau percaya semua ini tanpa pernah bertanya padaku?
Tanyaku, air mata marah dan luka memenuhi mataku. Kamu selalu begitu mandiri, kata ibuku, seolah itu menjelaskan kesediaan mereka menerima kebohongan tentangku. Dan Vanessa tampak begitu yakin. Percakapan terus berputar-putar, dengan permintaan maaf setengah hati yang lebih berfokus pada rasa malu mereka daripada rasa sakitku. Tak seorang pun tampaknya sepenuhnya memahami atau mengakui besarnya kesalahan mereka dengan tidak menghadiri pernikahanku. Kekhawatiran mereka tetap terfokus pada implikasi sosial dari pengumuman kehamilan palsu Vanessa, bukan pada sabotase yang disengaja atas hari yang seharusnya menjadi hari terindah dalam hidupku. Setelah 1 jam penuh gejolak emosi ini, Erik menyentuh lenganku dengan lembut. Kita harus pergi. Penerbangan kita besok pagi. Ingatan tentang rencana bulan madu kami yang kini terhambat karena drama keluarga ini kembali menyulut amarah saya. Ya, kita harus mempersiapkan bulan madu. Bulan madu setelah pernikahan yang tak seorang pun dari kalian hadiri. Kamu tidak boleh marah lagi, kata ibuku acuh tak acuh. Kami sudah minta maaf, dan kami punya masalah serius yang harus diselesaikan di sini. Kata-katanya mengkristalkan segala yang salah dalam dinamika keluarga kami. Perasaanku, pengalamanku, hari pernikahanku selalu menjadi hal sekunder, selalu kurang penting dibandingkan krisis apapun yang diciptakan Vanessa. Aku sudah selesai, kataku pelan. Kata-kata itu membawa rasa damai yang tak terduga. Aku sudah selesai menjadi orang yang tak penting di keluarga ini. Aku sudah selesai menjadi Audrey yang dapat diandalkan dan bijaksana, yang akan selalu mengerti, selalu memaafkan, selalu memenuhi kebutuhan orang lain sementara kebutuhanku diabaikan. Kami pergi di tengah protes dan tuntutan untuk tetap tinggal dan membantu menyelesaikan situasi. Di dalam mobil, bendungan emosi akhirnya jebol, dan saya terisak-isak menahan duka yang tak hanya menumpuk karena hari pernikahan saya yang hancur, tetapi juga karena seumur hidup menjadi anak yang kurang beruntung. Mereka tidak akan pernah berubah, kataku pada Erik di sela isak tangis. Mereka tidak akan pernah melihatku. Ia mengemudi dalam diam beberapa saat, memberiku ruang untuk memproses emosiku. Ketika akhirnya ia berbicara, suaranya lembut namun tegas. Kurasa kita perlu mempertimbangkan untuk menjauhi keluargamu. Ini tidak sehat, Audrey. Apa yang mereka lakukan sudah melampaui kesembronoan. Kejam sekali. Kebenaran penilaiannya terpatri dalam diriku. Untuk pertama kalinya, aku membiarkan diriku melihat keluargaku bukan seperti yang kuinginkan, melainkan sebagaimana adanya mereka. Orang-orang yang selalu mengutamakan keinginan Vanessa di atas kebutuhanku, yang membiarkan perilaku manipulatifnya. Karena lebih mudah daripada menghadapinya, yang telah gagal dalam tugas paling mendasar sebagai orang tua, yaitu hadir di momen-momen penting anak mereka. Kesadaran itu memilukan sekaligus melegakan. Aku tak perlu terus-menerus berusaha mendapatkan cinta yang selalu diberikan dengan syarat. Aku tak perlu terus-menerus menjelaskan tindakan mereka yang menyakitkan. Aku bisa memilih diriku sendiri, sama seperti mereka telah berulang kali memilih. Vanessa, kau benar, kataku, akhirnya menghapus air mataku. Aku butuh jarak untuk memikirkan hubungan seperti apa yang bisa kujalin dengan mereka ke depannya, kalaupun ada. Keputusan itu terasa monumental, seperti melangkah dari jalan yang sudah dikenal ke wilayah yang belum dikenal. Namun, ketika tangan Erik menemukan tanganku di konsol tengah, aku tahu aku tidak sendirian menjalani jalan baru itu. 2 minggu setelah kepulangan kami dari bulan madu yang dipersingkat oleh drama keluarga adalah masa-masa tergelap dalam hidup saya. Meskipun pantai-pantai indah dan makan malam romantis, bayang-bayang penolakan telah mengikuti kami ke tujuan surgawi kami. Setiap kegiatan pasangan mengingatkan saya bahwa meskipun keluarga Erik telah menerima saya sepenuhnya, keluarga saya sendiri telah meninggalkan saya di hari yang seharusnya sakral. Saya bergantian antara depresi yang mereda dan amarah yang membara. Tak mampu menemukan keseimbangan. Erik memperhatikan saya dengan kekhawatiran yang semakin besar, menawarkan dukungan tanpa memaksa, memberi saya ruang untuk memproses sesuatu sambil memastikan saya tahu saya tidak sendirian. Kurasa aku butuh bantuan profesional. Aguku suatu malam saat kami duduk di balkon apartemen. Beban emosi yang belum terproses menjadi terlalu berat untuk ditanggung sendirian. Ini lebih dari sekadar sedih karena pernikahan. Ini adalah 3
tahun merasa tidak diinginkan. Erik tampak lega. Kurasa itu ide yang bagus. Mau ku bantu menemukan seseorang. Dukungannya yang tanpa menghakimi memberi saya keberanian untuk mengambil langkah selanjutnya. Dalam beberapa hari, saya mendapatkan janji temu pertama dengan Dr. Lillian Foster, seorang terapis spesialis trauma keluarga. Ceritakan tentang keluargamu, ajaknya saat sesi awal kami. Kisah itu mengalir deras dari diri saya, bertahun-tahun. Hidup dalam bayang-bayang Vanessa. Pesan yang konsisten bahwa pencapaian saya diharapkan sementara pencapaiannya luar biasa. Pola kebutuhan saya yang dikorbankan demi kebutuhannya, yang berpuncak pada penolakan terakhir di hari pernikahan saya. Apa yang Anda gambarkan terdengar seperti pengabaian emosional, ujar Dr. Foster. Orang tua Anda terus-menerus gagal memberikan dukungan emosional dan pengakuan yang Anda butuhkan dan pantas dapatkan, terutama jika dibandingkan dengan perhatian yang diberikan kepada adik Anda. Mengungkapkan nama untuk apa yang saya alami ternyata sangat kuat, bukan hanya ada di kepala saya. Bukan karena saya terlalu sensitif atau sulit, seperti yang selalu dikatakan ibu saya. Itu adalah bentuk nyata dari kerusakan psikologis yang telah membentuk rasa harga diri saya. Langkah pertama menuju penyembuhan adalah menetapkan batasan, jelas Dr. Foster, yang mungkin sangat menantang mengingat harapan keluarga Anda, bahwa Anda akan selalu mengakomodasi kebutuhan mereka. Minggu itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, saya menolak makan malam keluarga mingguan. Tanggapan ibu saya, tentu saja, membuat saya merasa bersalah. Tapi itu tradisi, protesnya melalui telepon. Semua orang akan kecewa kalau kamu tidak datang. Aku butuh waktu. Jawabku, suaraku lebih tenang dari yang kuduga. Erik dan aku masih menyesuaikan diri dengan kehidupan pernikahan. Kebohongan itu lebih mudah daripada kebenaran. Bahwa aku tak tahan duduk berhadapan dengan orang-orang yang secara kolektif telah memutuskan bahwa pernikahanku kurang penting daripada pesta pertunangan Vanessa yang dipersiapkan dengan tergesa-gesa. Yang mengejutkanku, menetapkan batasan pertama itu terasa lebih membebaskan, alih-alih menimbulkan rasa bersalah. Setiap tindakan kecil yang memprioritaskan kebutuhan saya di atas ekspektasi keluarga menjadi sebuah upaya untuk merebut kembali kekuatan pribadi yang telah lama direnggut. Keluarga Erik mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh ketidakhadiran emosional keluarga saya. Charlotte menelepon secara teratur dengan rasa ingin tahu yang tulus terhadap hidup saya. Harold mengirimkan lelucon tentang Eyah melalui pesan teks, yang membuat saya tersenyum bahkan di hari-hari yang sulit. Dukungan mereka yang konsisten dan tanpa syarat menunjukkan kepada saya bagaimana seharusnya hubungan keluarga yang sehat. Kami akan mengadakan pertemuan kecil akhir pekan depan, ujar Charlotte saat menelepon. Tidak ada yang istimewa, hanya makan malam keluarga. Kami ingin sekali kamu dan Erik datang. Kontras antara kehangatan undangan ini dan panggilan penuh kewajiban dari ibu saya sendiri sungguh mencolok. Yang satu terasa seperti anugerah, yang lain sebuah tuntutan. Kita mulai menciptakan tradisi-tradisi baru untuk menggantikan tradisi-tradisi yang ternoda oleh disfungsi keluarga. Makan siang di hari Minggu bersama teman-teman alih-alih makan malam keluarga yang penuh ketegangan, perayaan hari raya yang lebih berfokus pada kegembiraan ketimbang prestasi, ritual-ritual kecil namun bermakna yang menghormati hubungan kita. Alih-alih mempertahankan penampilan. 3 minggu menjalani terapi, saya merasa cukup kuat untuk menghadapi Vanessa secara langsung. Kami bertemu di sebuah kafe netral, jauh dari rumah keluarga tempat dinamika kekuasaan terjalin. Aku ingin tahu kenapa, kataku setelah kami memesan kopi. Kenapa kau selalu berusaha menutupi setiap momen penting dalam hidupku? Yang mengejutkan, Vanessa tidak langsung menyangkal atau menghindar. Malah, ia menatap cangkir kopinya cukup lama sebelum menjawab. Aku selalu iri padamu. Akunya, suaranya terdengar kecil tak seperti biasanya. Kamu sangat pintar, sangat cakap. Segalanya mudah bagimu. Sekolah, karier, hubungan. Aku harus bekerja keras hanya untuk mendapatkan perhatian. Pengakuan itu membuatku terdiam. Ini sama sekali tidak sesuai dengan pengalamanku tentang keluarga kami. Aku tidak mengingatnya seperti itu. Kataku hati-hati. Ibu dan ayah selalu lebih menyukaimu.
Mereka selalu menunjukkan perhatian kepadamu dengan cara yang tak pernah mereka lakukan kepadaku. Vanessa tampak benar-benar terkejut. Mereka mendorongku karena terpaksa. Kamu memang berprestasi secara alami. Akulah yang butuh perhatian ekstra agar bisa tetap bertahan. Persepsi kami tentang masa kecil kami begitu berbeda, seolah-olah kami tumbuh di keluarga yang berbeda. Namun, di balik pembenarannya, saya menemukan kebenaran hakiki. Tindakannya memang disengaja, dirancang untuk mengurangi momen-momen pengenalan saya. Sekalipun itu benar, kataku, itu tidak membenarkanmu menjadwalkan pesta pertunangan di hari pernikahanku. Itu kejam, Vanessa. Kau tahu persis apa yang kau lakukan. Dia cukup berani untuk terlihat malu. Aku tahu. Aku tidak tahan membayangkan semua orang memperhatikanmu sekali saja. Kau selalu menjadi sosok yang cerdas, yang bertanggung jawab. Hari pernikahan seharusnya tentang kecantikan. Ketidakamanan kecil di balik tindakannya hampir lebih menyakitkan daripada niat jahat. Hari pernikahanku, satu-satunya kesempatanku untuk menjadi pusat perhatian keluarga, telah disabotas karena adikku tidak tahan aku sehari saja menjadi pusat perhatian. Kau menyakitiku begitu dalam, kataku padanya. Suaraku tetap tenang meskipun tersirat emosi di baliknya. Bukan hanya karena pernikahan itu, tapi juga karena bertahun-tahun merusak hubunganku, menyebarkan kebohongan tentangku, membuatku terus-menerus meragukan posisiku di keluarga kita. Maafkan aku, katanya, meskipun permintaan maaf itu terasa lebih formalitas daripada penyesalan yang tulus. Aku terlalu terbawa suasana. Terbawa suasana? Kau sengaja menghancurkan salah satu hari terpenting dalam hidupku. Itu lebih dari sekadar terbawa suasana. Percakapan kami berlanjut seperti ini, dengan Vanessa yang hanya memberikan pengakuan dangkal tanpa menunjukkan pemahaman yang sebenarnya tentang kerugian yang telah ditimbulkannya. Pada akhirnya, jelas bahwa meskipun ia bisa mengakui secara verbal bahwa tindakannya salah, ia tidak memiliki kedalaman emosi untuk benar-benar berempati dengan rasa sakit saya. Saya meninggalkan pertemuan itu dengan kesadaran bahwa rekonsiliasi dengan Vanessa paling banter hanya akan terbatas. Beberapa luka terlalu dalam, beberapa pola terlalu mengakar untuk diselesaikan sepenuhnya. Yang terbaik yang bisa saya harapkan adalah hubungan yang ramah namun tetap menjaga jarak dengan batasan yang tepat untuk mencegah kerusakan di masa mendatang. Orang tua saya bahkan terbukti kurang terbuka terhadap percakapan jujur tentang dinamika keluarga. Ketika saya akhirnya memberanikan diri untuk membahas ketidakhadiran mereka di pernikahan saya secara langsung, respons mereka mengikuti pola yang sudah bisa ditebak. Kami berada dalam posisi yang sulit, ibuku bersikeras, kami sudah berusaha semaksimal mungkin agar kedua acara itu terlaksana. Itulah intinya, bantahku. Seharusnya tidak ada pilihan. Seharusnya kau memberitahu Vanessa bahwa tanggal pernikahanku tidak bisa diganggu-gugat, bahwa kau akan hadir sebagai orang tuaku, dan bahwa dia perlu menjadwal ulang. Ayah saya tampak tidak nyaman tetapi defensif. Pandangan ke belakang itu mudah, Audrey, kita sudah membuat keputusan yang tepat dalam situasi yang sulit. Keputusan yang mengomunikasikan dengan sangat jelas di mana aku berada dalam prioritasmu. Aku menekankan, tindakan lebih bermakna daripada kata-kata, dan tindakanmu menunjukkan betapa berartinya aku bagimu. Percakapan kami beralih ke topik yang sudah biasa. Orang tua saya meremehkan perasaan saya, membela pilihan mereka, dan akhirnya mengatakan bahwa saya bersikap tidak masuk akal karena terus-menerus disakiti oleh tindakan mereka. Tidak ada rasa tanggung jawab yang nyata, tidak ada penyesalan yang tulus, hanya harapan bahwa saya pada akhirnya akan melupakannya dan kembali ke peran yang ditugaskan kepada saya sebagai anak yang pengertian dan akomodatif. Setelah beberapa kali mengalami hal serupa, saya membuat keputusan sulit untuk berhenti berinteraksi dengan keluarga untuk waktu yang lama. Siklus rasa sakit hati, konfrontasi, penolakan, dan permintaan maaf setengah hati yang terus-menerus merusak kesehatan mental saya dan menghambat proses penyembuhan yang telah saya mulai dalam terapi. Aku butuh waktu dan ruang. Aku memberitahu orang tuaku melalui email. Tak sanggup lagi menghadapi percakapan berputar-putar. Aku akan menghubungimu lagi nanti kalau sudah siap. Respons mereka, tentu saja, berpusat pada diri sendiri,
berfokus pada rasa sakit mereka karena dikucilkan alih-alih merenungkan perilaku yang menyebabkan hal ini. Namun, untuk pertama kalinya, saya tidak membiarkan emosi mereka mengalahkan emosi saya. Ketidaknyamanan mereka terhadap batasan saya tidak lebih penting daripada kebutuhan saya akan rasa aman secara psikologis. Dengan energi emosional yang sebelumnya terkuras oleh drama keluarga kini terbebaskan, saya menemukan ruang untuk membangun kembali aspek-aspek lain dalam hidup saya. Saya bergabung dengan klub buku dan mendapatkan teman-teman baru yang hanya mengenal saya sebagai Audrey, si pencinta buku, bukan Audrey, si adik perempuan. Saya terjun ke dalam proyek kerja yang menantang dan mendapatkan pengakuan yang terasa benar-benar pantas, alih-alih terus-menerus dibandingkan dengan pencapaian orang lain. Samantha menghubungi saya beberapa kali, pesan-pesannya semakin berisi permintaan maaf karena menyadari kenyataan bahwa saya melewatkan pernikahan saya hanya demi kesempatan membangun jaringan yang dangkal. Saya menanggapi dengan sopan tetapi tetap menjaga jarak, ragu apakah persahabatan kami bisa pulih sepenuhnya dari pengkhianatan yang begitu mendasar. Musim liburan pertama sebagai pasangan suami istri pun tiba, membawa serta tekanan yang sudah biasa untuk berpartisipasi dalam tradisi keluarga. Sebaliknya, Eric dan saya menerima undangan orang tuanya untuk merayakan Thanksgiving di rumah danau mereka. Perayaan itu santai, penuh sukacita, dan sepenuhnya bebas dari arus persaingan dan perbandingan yang mewarnai setiap pertemuan keluarga di masa kecil saya. Apakah selalu seperti ini? Tanyaku pada Charlotte saat kami menyiapkan hidangan penutup bersama. Seperti apa? Sayang, begitu damai, begitu tulus bahagia. Ia mempertimbangkan pertanyaan itu dengan serius. Tidak selalu. Kami juga punya momen-momen ketegangan seperti keluarga pada umumnya. Tapi kami berusaha mengingat bahwa hubungan lebih penting daripada menjadi benar atau mendapatkan keinginan kami. Konsep yang begitu sederhana, namun begitu asing bagi pengalaman saya dalam dinamika keluarga. Kontras ini membantu mengkristalkan apa yang telah hilang selama hidup saya. Cinta dan penerimaan tanpa syarat, alih-alih persetujuan berbasis kinerja. Saat tahun baru mendekat, ibu saya melakukan upaya serius pertamanya untuk berdamai dengan mengirimkan surat yang ditulis dengan hati-hati yang mengakui bahwa ketidakhadirannya di pernikahan telah sangat menyakiti saya dan mengungkapkan keinginan untuk memperbaiki hubungan kami. Permintaan maaf itu, meskipun masih kurang bertanggung jawab, menunjukkan lebih banyak refleksi diri daripada yang pernah saya lihat sebelumnya darinya. Saya menanggapinya dengan keterbukaan yang hati-hati, menyetujui hubungan kembali yang terbatas dan terstruktur sesuai keinginan saya. Hubungan kami perlu dibangun kembali secara perlahan, dengan batasan dan ekspektasi yang jelas, agar dapat bertahan dalam bentuk yang berarti. Setahun setelah pernikahan kami, Eric dan saya merayakan ulang tahun pernikahan kami dengan mengadakan upacara pembaruan janji pernikahan. Berbeda dengan pernikahan pertama kami, perayaan ini hanya dihadiri oleh orang-orang yang telah menunjukkan kepedulian dan dukungan tulus mereka selama tahun pertama pernikahan kami. Keluarga Eric, teman-teman baru saya dari klub buku, rekan kerja yang suportif, dan anggota keluarga besar pilihan yang tetap menjalin hubungan independen dengan saya, meskipun terjadi perpecahan keluarga. Yang jelas tidak hadir adalah orang tua saya dan Vanessa, yang diundang dengan harapan yang jelas tentang perilaku yang hormat. Mereka menolak dengan alasan ketidaknyamanan dengan pembatasan kehadiran mereka yang sebenarnya hanya permintaan untuk mengakui rasa sakit yang disebabkan oleh tindakan mereka sebelumnya dan berkomitmen untuk berperilaku suportif di masa mendatang. Berdiri di hadapan keluarga pilihan kami, mengucapkan ikrar yang semakin bermakna melalui tantangan tahun pertama kami bersama, saya merasakan kedamaian yang telah lama saya hindari. Rasa sakit karena penolakan keluarga biologis saya masih ada, tetapi itu tidak lagi mendefinisikan saya. Kau telah menunjukkan kepadaku apa arti keluarga sejati, kataku pada Eric di momen pribadi kami setelah upacara. Bukan darah atau kewajiban, melainkan pilihan dan cinta yang tak pernah pudar. Terapi telah menjadi landasan perjalanan penyembuhan saya. Bimbingan Dr. Foster membantu saya mengenali dan memproses luka mendalam akibat pengabaian emosional masa kecil, mengurai jalinan rumit dinamika keluarga yang telah membentuk persepsi diri saya.
Nilaimu tidak ditentukan oleh kemampuan orang tuamu untuk melihatnya. Ia mengingatkan saya di sebuah sesi yang sangat sulit. Keterbatasan mereka bukanlah kekuranganmu. Kebenaran sederhana ini menjadi mantra di saat-saat ketika rasa tidak aman. Yang lama mengancam muncul kembali. Gadis kecil yang sangat menginginkan restu orang tua akan selalu menjadi bagian dari diriku. Tetapi ia tidak lagi mengendalikan keputusanku atau menentukan harga diriku. Seiring waktu, saya menjalin kontak yang terbatas dan terstruktur dengan cermat dengan orang tua saya. Hubungan kami kini terjalin dalam batasan-batasan jelas yang saya terapkan secara konsisten. Makan malam minggu bukan lagi kewajiban wajib, melainkan acara-acara pilihan yang saya hadiri hanya ketika saya siap secara emosional menghadapi dinamika yang ada. Ibu saya, patut dipuji, telah berupaya secara bertahap untuk menyesuaikan diri dengan normal baru ini. Tindakan-tindakan kecil, seperti menanyakan pekerjaan saya, atau mengingat detail-detail kehidupan saya, menunjukkan kesadaran yang semakin dalam akan perannya dalam keterasingan kami. Ayah saya tetap lebih resisten terhadap perubahan, masih mengharapkan penyesuaian alih-alih menawarkannya. Namun, bahkan sesekali ia menunjukkan momen-momen pertumbuhan. Seharusnya aku ada di sana untuk mengantarmu ke altar. Akunya di salah satu momen kerentanan yang langka, hampir 14 bulan setelah pernikahan. Aku membuat pilihan yang salah hari itu. Pengakuan itu, meskipun terlambat, menawarkan sedikit penyembuhan tidak cukup untuk menghapus rasa sakit, tetapi cukup untuk menciptakan ruang bagi hubungan berbeda yang akan datang. Jalan hidup Vanessa ternyata lebih rumit. Pertunangannya dengan Jackson berakhir 3 bulan setelah pesta yang memalukan itu, dan hubungan mereka tak mampu menahan sorotan tajam yang muncul setelah kebohongan kehamilannya. Hal ini memicu krisis keluarga lainnya di mana saya diharapkan membantu mengatasi dampaknya, sebuah peran yang kini saya tolak dengan tegas. Aku menyayangimu sebagai adikku, kataku padanya dalam sebuah percakapan yang sulit. Tapi aku tidak bisa menjadi penopang emosionalmu saat ini. Kita berdua perlu memperbaiki diri masing-masing. Menetapkan batasan ini yang mustahil bagi saya. Sebelum terapi dan kegagalan pernikahan, menandai pertumbuhan signifikan dalam kemampuan saya untuk memprioritaskan kesejahteraan diri sendiri. Reaksi Vanessa memang dramatis, tetapi pada akhirnya kurang berdampak dibandingkan sebelumnya. Air mata, tuduhan, dan upaya manipulasinya sama sekali tidak menyentuh saya seperti sebelumnya. Samantha dan saya akhirnya membangun kembali persahabatan. Kami, meskipun tidak sedekat dulu, pertemuan minum kopi setiap beberapa bulan menggantikan pesan teks harian dan makan malam mingguan. Pengkhianatan di hari pernikahan saya telah mengubah fondasi kepercayaan di antara kami secara permanen, tetapi cukup banyak sejarah bersama kami yang tetap berharga untuk mempertahankan hubungan yang dimodifikasi. Saya membuat kesalahan besar. Akunya saat pertemuan rekonsiliasi pertama kami. Saya terjebak dalam dunia Vanessa dan kehilangan fokus pada hal-hal yang sebenarnya penting. Kenapa kamu lebih percaya padanya daripada aku? Tanyaku. Pertanyaan yang sudah menghantuiku selama berbulan-bulan. Dia punya cara tersendiri untuk membuat semua yang dia katakan terdengar benar. Aku Samantha, dan kurasa aku agak terpesona dengan gaya hidupnya, koneksinya. Itu bodoh dan dangkal, dan aku sangat menyesal. Kejujuran tanggapannya memungkinkan pengampunan, meskipun pemulihan kepercayaan secara penuh masih merupakan pekerjaan yang harus dilakukan. Kesuksesan profesional datang sebagai efek samping tak terduga dari penyembuhan emosional saya. Terbebas dari kecemasan terus-menerus mencari persetujuan keluarga, saya mendekati proyek-proyek kerja dengan kepercayaan diri dan kreativitas yang baru. Presentasi besar yang sebelumnya akan memicu stres dan persiapan berlebih selama berminggu-minggu. Kini menunjukkan bakat alami saya tanpa bayang-bayang kritik yang diantisipasi. Kami mempromosikan Anda menjadi manajer senior. Bos saya mengumumkan 6 bulan setelah bencana pernikahan itu. Kepemimpinan Anda dalam proyek Henderson sungguh luar biasa. Pencapaian itu terasa lebih manis karena diakui atas kebaikannya sendiri. Bukan langsung dibandingkan dengan prestasi orang lain atau diremehkan dengan pujian yang samar-samar. Eric dan saya mulai membahas rencana memulai keluarga sendiri, percakapan yang diwarnai kegembiraan sekaligus kekhawatiran. Prospek menjadi
Orang tua sendiri membuat semua masalah dinamika keluarga menjadi semakin jelas. Saya khawatir saya akan mengulangi pola itu, aku saya kepada Erik suatu malam. Bagaimana kalau saya tidak tahu cara mengasuh anak tanpa pilih kasih atau cinta bersyarat? Fakta bahwa kamu mengkhawatirkannya berarti kamu sudah berbeda, tegasnya. Orang tuamu tidak pernah mempertanyakan pendekatan mereka. Kamu sudah memutus siklus itu dengan menyadarinya. Wawasan ini yang diperkuat oleh Dr. Foster dalam sesi terapi berikutnya membantu mengubah ketakutan saya menjadi tekad. Saya tidak akan mengulangi pola yang telah menyebabkan begitu banyak rasa sakit. Anak-anak kami, ketika mereka lahir, akan dicintai apa adanya, bukan karena seberapa baik kinerja mereka atau seberapa sempurna mereka memenuhi harapan orang tua. Orang tua Erik terus menunjukkan seperti apa hubungan keluarga yang sehat. Menerima saya sepenuhnya ke dalam lingkaran mereka tanpa ujian dan perbandingan terus-menerus yang menjadi ciri khas rumah masa kecil saya. Kehangatan keibuan Charlotte mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh jarak emosional ibu saya sendiri. Sementara dukungan Harold yang teguh dan tanpa syarat menunjukkan kepada saya apa arti kasih sayang seorang ayah. Keluarga adalah mereka yang hadir, kata Charlotte suatu kali ketika saya mengungkapkan rasa terima kasih atas penerimaan mereka. Bukan hanya untuk momen-momen besar, tapi juga untuk semua momen kecil di antaranya. Kita hadir untuk orang-orang yang kita cintai. Titik. Filosofi sederhana ini, yang begitu konsisten ditunjukkan dalam tindakan mereka, menjadi landasan pendekatan saya terhadap hubungan. Saya mulai menilai hubungan bukan berdasarkan lamanya hubungan atau ikatan darah, tetapi berdasarkan pertanyaan mendasar. Apakah orang ini hadir untuk saya? Dan apakah saya hadir untuk mereka? Gaun pengantin yang telah menyaksikan momen penolakan terdalam saya tetap tersimpan di dalam tas pakaiannya selama berbulan-bulan, terlalu menyakitkan untuk dilihat, tetapi terlalu berarti untuk dibuang. Pada ulang tahun pernikahan pertama kami, dalam sebuah upacara pribadi untuk menutup diri sebelum pembaruan janji pernikahan, saya akhirnya mengeluarkannya dari penyimpanan. Gaun ini melihat saya di saat-saat paling rentan, kataku kepada Erik sambil mengusap rendah halus itu dengan jemari. Gaun ini menjadi saksi momen ketika saya menyadari bahwa keluarga tempat saya dilahirkan tidak akan pernah menjadi keluarga yang saya butuhkan. Itu juga menandai awal mula keluarga yang kita bangun bersama. Ia mengingatkan saya dengan lembut. Keluarga yang dibangun atas dasar pilihan, bukan kewajiban. Kami menyumbangkan gaun itu ke Badan Amal yang menyediakan gaun pengantin bagi para pengantin yang tidak mampu, mengubah artefak rasa sakit menjadi kesempatan untuk membahagiakan orang lain. Tindakan simbolis melepaskan ini menandai langkah selanjutnya dalam perjalanan penyembuhan saya. Saat tahun kedua pernikahan kami dimulai, trauma tajam di hari pernikahan mulai mereda, meskipun pengalaman itu telah mengubah pemahaman saya secara permanen tentang keluarga dan rasa memiliki. Hilangnya apa yang seharusnya terjadi tetaplah nyata, tetapi telah diimbangi dengan penemuan apa yang bisa terjadi ketika hubungan dibangun atas dasar saling menghormati dan kepedulian yang tulus, bukan atas dasar kewajiban dan kinerja. Keluarga yang berarti bukan selalu keluarga tempat kita dilahirkan, jelasku kepada seorang teman yang bertanya tentang terbatasnya kontakku dengan orang tuaku. Keluarga yang berarti adalah keluarga yang hadir saat kita memotong kue, keluarga yang merayakan kebahagiaanmu dan mendukungmu melewati kesulitan tanpa harus menilai atau membandingkan dirimu. Kebijaksanaan yang diperoleh dengan susah payah ini, yang diperoleh melalui air mata, terapi, dan percakapan yang sulit, telah menjadi fondasi kehidupan yang lebih otentik dan memuaskan daripada kehidupan yang pernah saya jalani sebelumnya. Perjalanan dari penolakan menuju pemulihan tidaklah linear dan tentu saja tidak tuntas. Namun, setiap hari membawa kesempatan baru untuk memilih harga diri daripada mencari pengakuan, batasan daripada kewajiban, dan hubungan sejati daripada harmoni performatif. Gadis kecil yang telah menghabiskan waktu puluhan tahun berusaha mendapatkan cinta yang seharusnya diberikan dengan cuma-cuma akhirnya merasa damai bukan karena ia telah menerima apa yang selalu ia cari, tetapi karena ia telah menemukan keberanian untuk berhenti mencarinya dari sumber yang tidak mampu menyediakannya. Sebagai gantinya, dia menemukan sesuatu yang lebih berharga. Kemampuan untuk mengenali, menghargai,
dan membalas cinta yang datang, tanpa syarat atau perbandingan. Pernahkah Anda harus membangun kembali rasa kekeluargaan setelah penolakan yang menyakitkan? Tinggalkan komentar di bawah untuk berbagi pengalaman atau saran bagi orang lain yang mengalami situasi serupa. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, silakan klik tombol suka dan berlangganan untuk mendengar lebih banyak kisah tentang penyembuhan dan penemuan jati diri. Ingatlah, keluarga yang benar-benar berarti adalah keluarga yang memilih untuk hadir bagi Anda, bahkan di saat sulit. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan penyembuhanku dengan mendengarkan, dan aku harap ceritaku membantumu merasa tidak sendirian dalam perjalananmu.